Ganteng terus. Ngejreng sih. Selamat pagi Mbak Rere dan Mas Ari. Pagi. Selamat pagi juga bagi pemirsa atau pendengar radio El Gangga yang setia. Pada pagi ini perkenalkan, nama saya Heri Supriyatna. Ya. Saya sebagai pengawas ahli pertama pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi. Ya. Tepatnya di bidang meteorologi. Ya. Jadi apa sih meteorologi legal itu? Iya. Pertanyaan seperti itu kan Pak ya? Betul, Ya. meteorologi legal. Meteorologi legal itu suatu disiplin ilmu yang mempelajari satuan-satuan ukuran atau pengukuran secara luas sesuai Undang-Undang Meteorologi Legal Nomor 2 Tahun 1981. Oke. Itu secara rinci ya, Ya. secara singkat atau pengertian dari meteorologi legal sendiri. Berarti kalau bisa dibilang tentang ukur mengukur. Benar nggak sih, Pak? Betul. Ya, betul. Ukuran apa aja tuh Pak yang bisa diperinci mungkin kayak sentimeter kah? Ada berat kah? Kilo. Atau mungkin ini kan tujuannya bertujuan untuk perdagangan gitu nggak sih, Pak? Iya, betul, Betul ya? Bang Ari. Ya, Terima kasih Bang Ari dan Potere. Ya. Sebelumnya saya ingin menyapa pendengar radio El Gangga dimanapun berada. Mohon izin, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Di sini mungkin kita sedikit ingin mengedukasi kepada pendengar radio El Gangga sekalian. Mungkin pertemuan kita di sini itu bukan yang pertama kali ya. Ini Betul. mungkin sudah yang Dua ya? dua kali ya. Dua kali. Dua kali. Pernah juga. Dulu. Tapi dengan acara yang jam 9 Betul. dengan Bang Jamal. Mungkin dasarnya aja ya Bang Ari, Potere, kita sering mendengar kata meteorologi ini identik dengan kata meteorologi. Betul, itu hampir Balik ya, mirip tuh. Ya, itu dia. Di sini mungkin jangankan masyarakat, saya sendiri pun dulu berpikir meteorologi ini apa ilmu tentang gempa bumi, tentang cuaca. banjir, cuaca, atau bahkan dulu ada rekan saya meteorologi ini berpikir tentang ilmu angkutan metro mini. Wah, itu dia tuh. Mirip lebih bener lebih soalnya. lebih jauh lagi daripada meteorologi. Jadi meteorologi sama meteorologi ini adalah dua disiplin ilmu yang sangat berbeda, Ya. jauh sekali perbedaannya. Jadi meteorologi itu mungkin kita sering mendengar dengan kata ilmu bencana alam, tentang ilmu alam, Iya. ilmu perakiraan cuaca. Nah, sedangkan kalau meteorologi sendiri ini adalah suatu disiplin ilmu tentang pengukuran. Pokoknya yang berhubungan dengan ukur mengukur, pasti di situ ada ilmu meteorologi. Contohnya mungkin Bang Ari, Potere, setiap hari itu kita sering menemukan keilmuan meteorologi tanpa kita sadari. Kita berangkat pagi kerja ataupun kemana kita aktivitas itu dibutuhkan pasti, dan kita bertemu dengan meteorologi. Contohnya pertama di mana nih? Kita pergi pagi mau berangkat kantor, Pak, bawa motor atau bawa kendaraan. Ya. Kita tak lupa pasti biasanya isi bensin. Ah. Isi bensin itu kita kemana? Ke Pasti pom. kita ke pom atau Ya. SPBU. Iya, betul. Disitulah juga ada yang namanya peran meteorologi. Jadi di situ kita memastikan bagaimana si takarannya tersebut sesuai dengan apa yang tertera pada display. Oke, Misalnya Bang Ari mau ngisi 20 liter atau Potere mau ngisi bensin motor 2 liter. Di situ pun harus diserahkan sebanyak 2 liter juga. Terus kita di mana tuh perannya orang meteorologi? Nah, kita setiap setahun sekali melakukan yang namanya pengujian atau peneraan. Oke. Jadi kita uji dengan alat standar kita, yaitu bejana ukur. Kita uji, kita kalibrasi si mesin pompa ukur tersebut atau dispenser. Oke. Jadi bukan hanya kita setahun sekali. Kebetulan rekan kita juga ada Bang Heri, dia dengan Bang Solihin juga dia aktif melakukan giat sidak pengawasan pompa ukur di Kota Bekasi ini. Setahun bisa berapa kali. Jadi untuk masyarakat Kota Bekasi sendiri nggak usah takut, nggak usah ragu mengisi bensin di Kota Bekasi. Tenang aja, sudah pasti kita pastikan itu sudah semuanya sesuai dengan takaran
yang sesuai. Itu dia, Ya. takaran. Ya, Iya, takaran betul. Takaran. Pokoknya setiap berangkat pasti ketemu pom bensin itu inget yang namanya metrologi. Gak cuma pom bensin doang kan, Pak? Nggak cuma pom bensin, Apa misalnya lagi, mau ke Pak? pasar nih, mau ke pasar beli telur, beli Iya. ikan, beli bumbu, Iya. pasti ketemu sama ilmu meteorologi Ah, karena menggunakan timbangan. timbangan. Iya. Pasti. Iya. Ketemu lagi ilmu meteorologi. Mau ke mall, ketemu juga ilmu meteorologi. Iya. Biasanya di mall itu ada toko emas. Iya. Terus Oh, kita iya. sekarang beli handuk aja, Hah? beli handuknya sudah ditimbang. Betul. Pasti ada timbangan. Disitulah peran ilmu meteorologi ada juga. Hmm. Dan hadir ada di situ. Ya kurang lebih seperti itu. Oke. Bang Ari Potere. Ya. Jadi sebegitu pentingnya ya. Nah, gimana tuh Pak cara nyampeinnya? Misalkan dari Badan Meteorologi nih ya, bukan meteorologi ya. Ya, betul. Dari Badan Meteorologi. Meteorologi. Untuk memberikan data yang udah valid nih ke semuanya itu lewat apa tuh Pak? Ya, jadi gini Bang Ari Potere, kita ada program, ada seperti saat ini kita ada bagaimana kita mengedukasi masyarakat supaya mengenal meteorologi, dan kita ada program juga setiap setahun sekali itu di pasar. Bagaimana kita melakukan yang namanya pelayanan tera ke pasar-pasar tradisional, dan kita pun sekaligus untuk mengedukasi bagaimana timbangan mereka tersebut wajib untuk dilakukan yang namanya paneraan. Ya. Dan di sini pun juga kami mengajak kepada para konsumen untuk menjadi konsumen cerdas ketika kita melakukan transaksi jual beli atau membeli sesuatu di tempat perdagangan. Ya. Bagaimana kita sebelum membeli kita minimal mengecek atau menanyakan kepada penjual, Bapak Ibu, maaf, ini timbangannya sudah di tera belum sama orang meteorologi. Oke. Nah, karena kita sadar ya dibutuhkan peran aktif masyarakat juga untuk kita sama-sama saling mengingatkan dan saling mengawasi. Betul. Nanti silakan Bapak Ibu tanya ketika di pasar, Pak, ini timbangan ikannya di tera belum? Sudah, coba saya lihat dulu, ada nggak tanda teranya? Nah, Oh, bahasanya ada tanda teranya juga. Oke. Bagaimana si timbangan itu, alat ukur tersebut sudah dilakukan tera itu ada bekasnya, ada jejaknya. Oke. Jadi bukan hanya digital juga, Oke. tapi kita juga punya rekam jejaknya. Hmm. Jadi di badan ukur atau si bodi alat ukur tersebut ada Ada. tanda meteorologi. Oke. Contoh di pom bensin, memang itu posisi segel itu ada di dalam si pompa ukurnya, ada dispenser, kita nggak bisa buka kalau masyarakat, tapi di luar bodi itu ada stiker meteorologi. Jadi lihat aja stikernya, wah ini sudah di tera belum nih, ada tanggal, ada bulannya. Ya. Kalau belum, tanyain aja nggak apa-apa. Misalnya kita masih ragu, monggo sampaikan kepada teman-teman di meteorologi. Pak, ini tim pompa bensin ini kayaknya belum di tera deh. Dari mana taunya? Stikernya nggak ada, Pak. Oke. Oke, nanti rekan kita Bang Heri segera turun pasti langsung menindaklanjuti. Bisa tuh, Pak? Pasti. Bisa ya? 1 kali 24 jam, bukan gitu Bang Heri? Setelah mendapat Siap. laporan ya Pak ya. Kita sebagai pengawas siap melakukan pengawasan apabila Ah, UTTP tersebut seperti dispenser tersebut SPBU tidak bertanda tera sah berlaku. Itu tugas sebagai pengawas melakukan tindakan atau Oke. action lah. Ya. Seperti itu. Bang Ari atau Mbak Rere. Nah. Kita meteorologi Kota Bekasi sudah ada 2 SDM pengawas ahli muda dan pengawas pertama. Pengawas ahli pertamanya saya sendiri, Iya. yang kedua ahli mudanya Pak Solihin. Pokoknya kalau memang ditemukan di lapangan tidak bertanda tera sah seperti di SPBU, tidak ada segelnya, boleh dilaporkan. Biasanya di sebelah mana sih Pak tandanya Pak? Biasanya kita misalnya gini, kita ketika mengisi bensin ke pom itu ada di dekat dispensernya, di atas apa sih namanya itu ada nominalnya, Ya, liternya betul. di samping aja. Oke. Kita bisa cek itu ada sekitar 30 cm kalau nggak salah ya, dipasang stikernya. Kita boleh cek stiker khusus dari meteorologi. Berarti kalau misalkan suatu hari misalkan kita menemukan kayak semacam katakanlah kecurangan Ya. dari para pelaku usaha dan lain sebagainya mengenai
tera-tera inilah, badan ukuran ini segala macam, mungkin ada pengurangan pengurangan segala macam. Kita bisa tuh melaporkan ya. Sangat bisa. Tentunya ketika ditemukan ada laporan, saya sebagai pengawas pasti akan kita cek ke TKP, betul nggak itu ada kecurangan. Kita akan dicek dulu. Oke. Kita cek, kita uji betul nggak sudah ditera atau belum. Kita cek cap tanda teranya. Di situ ada lambang cap tanda tera. Oke. Misalnya tahun sekarang 2023, di situ ada 23. Berarti sudah dilakukan tera ulang. Oke. Kalau memang segelnya tidak ada, berarti dia belum di tera ulang. Nah, itu dipastikan pengawas yang akan turun mengambil tindakan seperti itu, Mas Ari. Siap. Tera bilang katanya? Untuk pengecekan ulangnya biasanya berapa kali sekali gitu maksudnya Pak? Ada masa berlakunya nggak Pak? Ya, Mbak Tere, di metodologi legal ini untuk masa berlaku tera-tera ulang seperti SPBU timbangan pada umumnya di masyarakat seperti toko emas di pasar itu masa berlakunya 1 tahun sekali. Nah, itu nanti dibubuhkan cap tanda tera yang berlaku. Ya seperti sekarang 2023 nanti ada capnya 23. Oke. Jadi tiap tahun ganti ya? Nah, tiap Ya, tahun update. akan Diupdate berganti. terus, ya. 2024 misalnya pasti ganti 24. Oke. Tuh, Tere. Iya. Jadi nggak usah takut. Jadi ketahuan ya. Ah. Misalnya kita ngisi bensin di sini, ternyata kurang 1 strip nih. Sedangkan di tempat bensin lain nih, pom bensin lain, tapi full nih ternyata. Berarti itu sama aja kayak curang gitu ya Pak? Nah, itu nggak jaminan. Oh, nggak jaminan Nah, juga. Misalnya kita patokan strip mobil kita atau motor kita. Biasanya kita ngisi 100.000 Full. full. Di SPBU berikutnya Iya, kurang ada berapa strip, kurang. Pak. Itu kan nggak jadi jaminan, Pak. Nanti pokoknya laporkan saja ke meteorologi, nanti tim yang akan mengecek betul nggak itu SPBU itu melakukan kecurangan. Nah, Sudah di Oke. ini ya. ya. Iya, jadi tapi kan nggak cuma itu lah. Sekali lagi ya kita itu nggak cuma untuk ukuran pom bensin doang atau SPBU doang ya Pak ya. Ya, betul. Apapun ya. Apapun Dari yang UMKM jenisnya juga alat ya, ukur itu. wajib dilakukan tera-tera ulang. UMKM, kalau misalnya UMKM sendiri tuh Pak, kan misalnya kadang-kadang ada tuh misalkan dia menjualkan suatu produk yang kita nggak tahu nih ukuran berapa ini, Ya. gitu kan. Itu gimana cara nimbangnya, apalagi kan sekarang udah zaman digital ya, Pak. Beli barang tinggal kirim online gitu kan. Betul. Pas di kita pesan 1 kilo, Ya. tapi ketika Datang. nyampe mungkin setengah kilo gitu. Ya. Itu gimana tuh Pak? Jadi Bang Ari, Oke. Pak Teres, Ya. memang tidak hanya berlaku di alat ukur pom bensin, semua pada dasarnya itu semua alat ukur yang digunakan untuk jual beli, kepentingan orang banyak, transaksi perdagangan, Yeah. hukumnya menurut Undang-Undang Meteorologi Legal wajib dilakukan untuk tera ulang. Jadi memang hukumnya wajib, jadi mandatori, dia bukan pilihan, dia wajib. Tadi seperti Bang Ari bilang ketika beli di online, nah saya teringat nih, jadi bukan hanya si produsen atau penjualnya juga, Oke. tapi si ekspedisi sendiri atau kargonya sendiri, dia itu punya timbangan wajib untuk dilakukan tera atau tera ulang, atau orang pasar bilang sebutnya kir timbangan. Oh, iya. Ya, jadi ketika kita di ekspedisi atau kargo, salah satu mungkin kita sebut aja atau JNE atau Tiki ya, Iya. itu mereka pun setiap tahun sekali itu melakukan peneraan kepada meteorologi. Ya. Jadi bukan hanya si pemilik produk, Oke. tapi si jasa ekspedisi pun wajib hukumnya. Wajib. Ya. Apalagi kemarin tuh zaman-zaman kita PSBB ya, kita nggak boleh keluar, kita secara online. Iya. Itu memang luar biasa itu transaksi itu. Makanya orang meteorologi pun hadir di saat pada COVID. Oke. Jadi kalau Bapak Ibu mungkin di rumah libur atau Bang Ari Iya. hotel libur, kita tuh orang meteorologi Lagi sibuk-sibuk ya loh. justru hadir di tengah-tengah masyarakat. Oke. Ya nggak mungkin dong, pom bensin kita nggak ada pelayanan, sementara Bapak Ibu sekalian semua wajib untuk melakukan namanya kebutuhan dasar untuk mengisi minyak. Kalau kita libur, bagaimana coba? Termasuk ke pasar dan market. Termasuk ya. Oke, siap. Tuh. Daftarkan nih ya usahanya nih untuk ditera ataupun ya untuk dilegalkan gitu ya dari badan meteorologinya.
Itu kemana kira-kira Pak? Terus syaratnya apa aja? Mudahkah? Susahkah? Bagaimana Pak? Bisa dijelaskan mungkin? Iya. Baik, Mbak Tere. Ya. Jadi kita di kantor ada loket pelayanan. Kita melayani dari jam 8 pagi sampai jam 3 sore. Jadi kalau kita atau pelaku usaha mempunyai alat ukur seperti timbangan Iya. atau produk-produk UMKM Iya. mau di Tera alat ukurnya, monggo bisa datang ke kantor meteorologi. Kita ada di Jalan Rawat Temaga 4 nomor 3, Oh, iya. Kelurahan Margajaya, Kecamatan Bekasi Selatan. Oke. Itu posisinya ada persis di sebelah Puskesmas Margajaya. Wah. Itu dekat kok dari Iya. base camp Radio Algangga, Iya. kurang lebih Masih daerah sekitar Bekasi Selatan. 200 meter ya. Iya. Monggo silakan nanti dilayani oleh petugas kami. Setiap hari ada petugas kami yang siap melayani Bapak Ibu sekalian. Untuk prosesnya sendiri gimana Pak? Syaratnya apa aja nih kira-kira yang dibutuhkan untuk mendaftarkan dan melegalkan? Ya, Potere, jadi nanti ketika kita datang kantor nanti ada form permohonan Iya. dan tanda terima, nanti silakan diisi. Mau dibawa alat ukurnya diuji di kantor kami silakan, dan apabila alat ukurnya banyak atau tidak bisa dipindahkan atau tertanam Besar gitu ya. besar, nanti silakan nanti dibuatkan surat permohonan, nanti ada petugas yang dikirim ke lokasi Bapak Ibu sekalian. Iya, iya. Jadi langsung ke tempat ya. Iya, Iya. nanti langsung ke tempat, ke lokasi usaha. Nanti teman-teman membawa alat standarnya. Iya. Contoh, misalnya Bapak Ibu punya timbangan, nanti dari kami akan membawa yang namanya anak timbangan. Ya. Iya. Bagaimana ketika ditimbang 1 kilo, kita tes 1 kilo juga, keluar harusnya 1 kilogram juga. 1 kilogram juga. Iya. Oke. Nah ini penting nih sebenarnya ya. Ini daftarnya gratis nggak sih atau ada berbayarnya ini Pak? Ya. Ada Ada registrasi. Jadi Ada setiap registrasinya alat nih. ukur Bang Ari Potere ada rincian-rincian biayanya. Oke. Nanti silakan ada tarif retribusi di sana, setiap alat ukur berbeda. Iya. Oke. Nanti- Berarti ada ini ya tergantung alat ininya Betul. ya. Alat ininya. Iya. Nah, iya Iya. buat pendaftar. Susah amat lo mau ngomong gitu. Iya siap. Bapak, ini ada pertanyaan nih dari pendengar nih. Ada Lia. Baik. Halo Lia, apa kabar? Katanya dibilang ini bahwa Bapak, saya mau nanya nih, saya dari Bantar Gebang. Halo iya di Bantar Gebang. Mau nanya katanya gimana apa nih? Gimana dinas memberantas timbangan yang para apa sih memberantas para pelaku yang timbangannya curang atau ilegal? Nah iya betul Jadi itu sempat kita bahas juga di sini. Iya. Nah, mungkin jawab lagi kali ya Pak ya. Baik, Tere ya, Mas Ari, Ya. untuk pengaduan alat ukur yang curang, tadi pertanyaan dari Mbak Lia ya, dari Bantar Gebang. Bantar Gebang. Cukup kita adukan ke bidang meteorologi. Nanti di situ saya kasih nomor WhatsApp-nya ya. Laporkan saja di mana di foto, kalau memang terbukti itu timbangannya tidak bertanda terasa atau curang, di foto atau divideokan saja. Iya. Nanti kirim ke via WA. Nanti saya akan kasih nomornya. Oke. Nah, nanti akan kita tindak lanjuti. Saya sebagai pengawas, nanti Pak Solihin, saya nanti akan coba ke TKP-nya. Oke. Untuk menindaklanjuti. Iya, untuk menindaklanjuti. Nanti ada sanksinya sendiri nggak sih Pak untuk pelaku yang curang-curang itu Pak? Iya. Yang Untuk timbangannya nggak sesuai nih. alat ukur yang tidak sesuai penggunaannya atau dia curang, tidak bertanda terasa. Di sini kita akan mengacu kepada Undang-Undang Meteorologi Legal Nomor 2 Tahun 81. Apa tuh Pak? Di situ dijelaskan sanksi hukumnya. Bagi alat ukur yang tidak bertanda terasa akan dikenakan pasal 25 Undang-Undang Meteorologi Legal. Dengan sanksi hukumnya 1 tahun penjara, denda 1 juta rupiah, serta dijunjukkan ke Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 99. Ini sanksi hukumnya paling berat. Ini 5 tahun dan denda 5 miliar. Waduh. Jangan coba-coba untuk pelaku usaha atau pengguna alat ukur yang melakukan kecurangan, pasti akan ditindak.
Kalau untuk pengukurannya sendiri nih ya, misalnya ada pengujian nih ya, butuh waktu berapa lama nih sehingga nomor registrasinya bisa keluar nih, izin teranya ini nih. Bisa dipakein stiker apa langsung atau butuh waktu dulu nih kira-kira? Baik, Pak Tere, jadi jadi mungkin saya cerita sedikit alurnya ya Pak Tere, ketika diminta untuk dilakukan tera atau tera ulang, contoh saya ambil di alat ukur yang timbangan, alat timbangan yang diminta untuk dilakukan contoh di pabrik yang tidak mungkin alat ukurnya itu dibawa ke kantor semuanya ya, atau supermarket biasanya kan dipakai untuk dilakukan penimbangan di setiap hari pasti ada ya, pasti ada transaksi. Dan ini. Jadi ketika sudah diminta permohonan, sudah dibuatkan permohonan, nanti kita ada disposisi dari kantor. Biasanya disesuaikan juga nanti dengan agenda atau jadwal yang ada di perusahaan tersebut. Apakah nanti si perusahaan tersebut itu mungkin lagi jadwal mereka lagi sibuk-sibuknya menerima konsumen. Jadi nanti mungkin kita sesuaikan juga dengan request dari pelaku usaha. Gitu. Monggo mau diminta hari apa, sesuaikan agendanya, nanti petugas datang. Bisa janjian ya, bisa, berarti ya. nanti petugas datang, dilakukan pengujian, kita membawa alat ukurnya, bawa standarnya, bawa anak timbangannya. Ketika nanti alat ukur tersebut sudah diuji, sudah dinyatakan sah, maka saat itu juga dilakukan pelabelan sah dari metrologi. Nanti bisa dilihat di body timbangannya ada tanda terasa. Tanda terasa itu sekarang mungkin bisa dilihat ada angka 23. 23 itu adalah kode tahun 2003. Jadi ketika Bang Ari atau Om Potere mungkin lagi beli telur di supermarket, timbangan masih ada angka 21, ada lemping berbentuk segi 5 itu masih dilihat tahun 20 atau 21, apalagi ke belakang. Monggo silakan tanya kepada kepala toko atau petugas yang ada di sana, Pak, ini kok timbangannya belum ada tanda terasa tahun 2023 ya? Apakah sudah dilakukan tera? Ketika nanti mungkin responden ada, monggo silakan melakukan yang namanya laporan. Jadi si timbangan tersebut, jadi balik lagi ya, Bang Ari, ketika sudah sah, langsung saat itu juga sudah bisa digunakan. Jadi prosesnya cepat dan mudah ya sebenarnya ya. Tapi ketika nanti dinyatakan timbangan itu batal, artinya batal itu dia tidak memenuhi persyaratan dari kemeteorologian. Contoh dia ada penyimpangan, ditaruh 1 kilo, sisihnya sampai mungkin bisa ada sampai 100 gram. Di atas itu nanti kita ada namanya untuk dijastir. Apa itu dijastir tuh apa, Pak? Jadi kita sesuaikan, kita setting. Disesuaikan di setting ya. Kita kembalikan lagi. Kita timbang 1 kilo, ya harus 1 kilo. Harus 1 kilo ya. Misalkan sampai 1 kilo juga sesuai gitu. Kurang satuan juga tetap aja kurang ya, Pak. Jadi pada dasarnya sebenarnya di sini kita kan tidak ingin merugikan konsumen ataupun si pelaku usaha. Bagaimana sama-sama adil lah. Sama-sama adil gitu. Si pelaku usaha tidak dirugikan, si konsumen pun tidak dirugikan. Jadi mungkin banyak juga yang tidak paham, kurang paham. Jadi ini kita masih menguntungkan hanya konsumen. Tidak. Kita itu berdiri di tengah-tengah, meteorologi juga mengamankan si pelaku usaha. Jadi kerap kali kita temukan di lapangan itu banyak pedagang yang ternyata mereka itu mungkin agak sedikit dirugikan lah gitu. Ada selisih. Ternyata justru bukan mereka itu mengurangi, justru mereka itu memang timbangannya kurang. Gitu. Kurang ya. Jadi kita berdiri di tengah-tengah, bagaimana si pelaku usaha juga si pedagang itu dikasih keadilan dan konsumen juga seperti itu. Jadi nggak ada yang dirugikan ya. Jadi sama-sama enak. Jadi sama-sama barokah lah. Sama-sama ini. Semua itu dimulai dari nol. Betul. Kayak di pom bensin tuh dari nol ya, Pak. Jadi semua dimulai dari nol itu pasti selalu membuahkan hasil yang baik. Gitu. Betul, Pak. Jangan tiba-tiba udah di atas. Bahaya tuh. Nol lagi gitu. Lebih baik mulai dari nol, tiba-tiba dia bisa naik secara signifikan. Betul. Iya. Betul. Tujuannya ini apa? Apa namanya? Mungkin banyak ya. Ya tujuannya supaya adil gitu kan. Iya, maksudnya betul.
mungkin lebih spesifik atau mungkin lebih ya mungkin terdengar klise kali ya Iya. untuk adil untuk konsumen, Betul, untuk Pedagangnya sendiri. ya kan, penjual. Tapi Penjual. tujuan utama sendiri dari Tera atau dari Badan Meteorologi itu Meteorologi. sendiri apa sih, Pak? Silakan. Mas Ari, Tere, Iya. tujuan dari Tera atau Tera Turang itu adalah kegiatan Iya. untuk melakukan pembubuhan cap atau tanda Tera tahun berlaku kepada di alat ukur tersebut. Iya. Sedangkan kalau untuk Tera ulang itu membubuhkan cap tanda Tera berlaku secara berkala. Bagi contoh seperti ini. Alat ukur atau UTTP yang di Tera di pasar awalnya kan di Tera dari Tera awal. Iya, iya. Nah, Tera ulang itu seperti misalnya masa berlakunya sudah habis. Nah, itu disebut Tera ulang. Seperti diupdate Atau ya, berarti ya, diupdate. update kembali di Tera ulang. Betul. Seperti SPBU misalkan 1 tahun. Iya. Harus dilakukan pengujian. Nah, itu namanya Tera ulang Tera yang ulang. dilakukan oleh pegawai berhak. Iya. Pegawai berhak ini siapa? Ya ini. Badan Meteorologi. Nah, Iya. dari si petugasnya Iya. Penera ini si Pak Ferry. Jadi di meteorologi itu ada 2 SDM. Penera ahli, penera pengawas. Pengawas itu ada pengawas pertama, pengawas ahli muda. Seperti itu, Mpo Ari, Mas Hari. Terbalik, Pak. Pak Ari, Pak Ari, Bang Tere. Maaf, Pak Ari ya. Oh. Jadi gitu ya kurang Iya. lebihnya ya. Jadi kalau untuk pengawas itu kan tugasnya sebetulnya melakukan pengawasan terhadap UTTP yang ada di kota Iya. Bekasi, seperti ada misalnya penyalahgunaan UTTP, pemakainya tidak sesuai. Itu memakai alat ukur itu tidak sembarang kita pakai timbang. Iya, betul. Ada aturannya. Iya. Oke. Seperti hidup ini kan ada aturannya. Betul. Betul banget. Kita harus ikut Pak. aturannya. Kalau memang nggak sesuai pasti Iya. akan merugikan. Nah. Iya, Makanya pentingnya pengawasan seperti itu. Kita akan selalu melakukan edukasi. Seperti kemarin ya kita di kegiatan di pasar kita pengawas turun Iya. melakukan membantu penera melakukan edukasi bahwa alat ukur tersebut harus dilakukan tera ulang. Iya. Pentingnya tera ulang untuk apa, Pak? Banyak bertanya. Lah ibu kalau ibu ngejual ada pembeli, ibu tahu nggak timbangan ibu betul atau Iya, tidak? betul, Misalnya betul. kita lakukan pembeli misal 1 kilo beli telur atau beli minyak, Iya. belum tentu alat tersebut menunjukkan 1 kilo kalau tidak dilakukan Tidak dilakukan pengujian. oleh Oke. penera dari Iya. bidang meteorologi. Betul. Bapak, berarti itu dong, apa namanya kalau misalnya para apa namanya Pelaku usaha. dinas apa namanya Disperindak ini juga berarti lebih memfokuskan banget ke apa namanya yang jual timbangan gitu nggak sih, Pak? Kan ada tuh orang yang ngejual timbangan tuh ya, jual timbangan entah yang kiloan atau yang kayak di pasar-pasar gitu. Setiap orang kan atau setiap pedagang kan bisa beli ya. Iya. Bisa karena buat jualan dia sendiri gitu kan. Nah, itu dicek juga nggak setiap ituannya? Setiap Timbangannya itu dicek juga Ya. nggak kira-kira? Po Tere ya. Iya. Dan Bang Ari, Ya. pasti kita akan lakukan pengecekan terhadap para pedagang yang menjual alat ukur. Karena sebelum diedarkan alat ukur ke masyarakat itu harus dilakukan tera. Itu tera pertama. Misalnya dia dari pabrik, Iya. itu harus di tera, bukan tera ulang ya. Oh ya. Tera dulu. Tera itu membubuhkan cap tanda tera Sebelum dia sebelum didistribusikan ya berarti distribusi ya. ke para Penjual. penjual. Oke. Berarti tera Itu kita harus tera. sudah diterain berarti ya dari keluar pabriknya itu udah diterain ya. Betul, iya makanya dari pengawas juga wajib melakukan pengecekan. Kita Oke. akan cek Oke. betul nggak itu sudah ditera sebelum diedarkan Oke. alat Iya. ukurnya. Oke, jadi emang sedetail itu ya Iya. Dinas Perdagangan ini ya dan perindustrian ini ya. Betul, betul. Nggak main-main. nggak main-main bro, ya kan? Iya. Saya ingin menambahkan, Pak. Boleh. Iya, boleh, Pak. Jadi ketika timbangan itu kita mau beli ke pedagang, di sini saya untuk mengajak menjadi konsumen cerdas juga, Iya. ditanya dulu, Ya. Pak, itu timbangan sudah di tera belum? Oke. Iya, Sebelum betul. beli, Oh, Iya, betul. kita berhak. Oh, itu Iya betul. kan? Kita berhak. Ketika
dia tidak bisa menunjukkan timbangan tersebut tera, kalau saran dari kami lebih baik tidak usah dibeli. Oh iya, betul. Iya, Tidak lebih usah teliti dibeli. ya, Ah, jadi lebih teliti. lebih cerdas. Takutnya kita juga yang rugi kan? Iya, betul. Ya, misalnya mereka bilang sudah, silakan diminta juga apakah sudah ditera, ada lempingnya, ada tanda tera sahnya, dan itu dikuatkan dengan ada surat keterangan hasil pengujiannya juga. Itu berupa seperti sertifikat. Diminta aja. Itu Oke. hak kita sebagai Konsumen. pembeli, betul, Iya. konsumen. Sertifikat yang keluar dari Badan Meteorologi itu. Betul. Oh, iya. Ketika mereka tidak bisa menunjukkan, pindah aja ke lain hati. Iya. Oh. Karena kita kan pilihan banyak. Iya, betul. Mulai sekarang di online sudah banyak, silakan dicek dulu apakah sudah ada tanda teranya, monggo baru dibeli. Siap. Iya. Mau tanya lagi? Silakan. Boleh kali ya, tapi agak berat nih pertanyaannya. Apa sih? Berat-seberat apa? Iya Pak. Jadi ini tuh ya meteorologi sendiri nih ya bisa membantu nggak sih meningkatkan daya saing nih untuk bangsa kita nih? Agak-agak Iya, sedikit aja kali ya. Heeh. Ya, diplomatis ya pertanyaan. jadi dasarnya pada intinya Potere, Iya. jadi meteorologi ini merupakan salah satu kunci penting Iya. untuk menghindari ketidaksesuaian. Tanpa meteorologi, Iya. hasil dari suatu pengukuran tidak akan dapat dijamin kebenarannya. Iya. Bagaimana kita untuk melakukan daya saing, kita bersaing kalau kita pengukuran aja Iya. sudah ngawur gitu. Ya. Kata kuncinya di situ aja. Kalau kita pengukurannya sudah ngawur, kita pasti dia akan mampu untuk melakukan persaingan kepada, jangankan di dalam negeri, di luar negeri pun saya yakin sudah Susah. akan bisa, Iya, susah. betul. Karena 1 kilo di Indonesia, di luar negeri pun harus terbaca 1 1 kilo. Iya. Gitu. Jadi mungkin saya sedikit cerita. Ada dulu kejadian ada salah satu perusahaan produksi, dia mengekspor barangnya, dia mempunyai timbangan jembatan. Jadi sebelum ada timbangan jembatan elektronik itu untuk digunakan alat transportasi si truk. Ya. Jadi ketika si barang tersebut keluar dari pabrik itu dilakukan penimbangan dulu. Iya. Jadi rata-rata mereka tuh punya namanya timbangan jembatan elektronik. Iya. Ya. Di situ si perusahaan tersebut belum dilakukan tera atau tera ulang. Iya, tera ulang. Jadi dibaca keluaran ke berapa ton, katakanlah 1 ton. Ketika dia diekspor, ternyata dibaca di sana nggak nyampe Nggak sampai 1 1 ton. ton. Ketika diinvestigasi, jadi mereka ngadu data dong. Oke. Oke, dari negara sana loh, kami punya timbangan kami sudah dilakukan peneraan, sudah dikalibrasi. Loh, punya perusahaan Bapak sudah belum? Nah, ketika ditemukan, mereka tidak bisa menunjukkan Datanya. Iya. data tersebut. Tidak ada rekam jejaknya, tidak pernah dilakukan tera. Nah, yang Nah, begitu. itulah salah satu contoh bagaimana kita melakukan daya saing Oke. gitu. Udah jelas pasti kena sanksi ya Pak, berarti yang itu ya. Iya. Oke. Tuh gimana tuh? Gimana pengen punya daya saing kalau misalnya dari awal kita nggak Kita nggak daftarin, kita nggak lakukan tera, tidak. Termasuk di makanan juga di kita mau kuliner. Kalau makanan nggak pakai, kalau saya lihat restoran yang baik, ya. Iya. dia untuk menjaga kualitas rasanya, pasti menggunakan yang namanya timbangan untuk menimbang entah itu garam, gula ataupun bumbu-bumbu yang lain. Iya. Disitulah cita rasa itu tidak akan pernah berubah. Kalau dia menggunakan alat ukur atau timbangan. Yang benar. Karena selama ini biasanya dia hanya kira-kira garam secukupnya, sejumputnya. Saya kalau ngeliat buku resep itu kurang begitu, kita Iya, orang iya. meteorologi ya, Iya. ya kurang begitu setuju. Garam sejumputnya, garam secukupnya. Dengan kata Versi secukupnya. secukupnya versi kita dengan saya dengan Bang Arim, Potere itu beda. Iya, betul. Pasti beda dong. Betul. Makanya nggak bisa disamakan yang namanya versi rasa saya dengan Bang Arim, Potere pasti berbeda. Makanya alangkah baiknya saran dari kami, gunakan alat ukur timbangan, Iya. taruh di sana berapa sudah banyak. valid ya, Mas? Iya. Saya yakin kualitas si cita rasa pasti akan sama Iya. dari kapanpun. Ya. Gitu si pembeli pun nggak akan komplain. Loh kemarin saya kok kayak kasinan, kok sekarang kayak Karena kurang asin?" cuma secukupnya. Secukupnya. Beda yang masak, pasti Iya. beda
Iya, beda. Secukupnya itu beda ya. Mungkin sendok iya katanya. sih Bang Ari potere mungkin kalau makan di restoran franchise mungkin Iya. akan berbeda rasa ketika kita temukan contoh salah satu ada di rest area KM 19. Ya. Terus kita masuk lagi rest area KM 57 dengan restoran yang sama, perusahaan yang sama, makanan yang sama pasti akan berbeda cita rasa ketika dia tidak menggunakan yang namanya timbangan. Iya, Oke. betul. Oke. Silakan dicoba. Iya. Saya setuju sih. Suka. Saya setuju sih. Emang bener kok. Nah, Suka. disitulah kita merasakan. menemukan ilmu meteorologi lagi ya. Iya, iya. Karena kalau menurut gue gitu ya, Iya. kata secukupnya itu relatif banget. Nah, itu Bang Ari. Relatif banget. Heeh. Betul. Bukan betul. suatu ini ya. Nggak sesuatu yang valid Iya, gitu, yang mutlak, nggak Iya. yang mutlak gitu. Secukupnya tuh apa? Iya, kadang lu suka sebel juga ya. Secukupnya gue kalau misalnya secukupnya 5 sendok buat gue gitu kan. Iya. Gitu kan. Orang Belum yang suka- tentu cukup buat aku. Iya, yang suka garam apa ya? Wah, Iya, betul. Yang nggak suka garam, kurang kalau cuma Kurang. Iya, iya. yang ginjalnya udah bermasalah, nggak butuh Iya. garam kan? Agak serem ya Pak ya. Pak, di segmen yang terakhir ini mungkin ya ada yang mungkin ingin disampaikan buat Iya. mitra di luar sana, apalagi buat para pelaku perdagangan, industri, UMKM. Iya, konsumen juga dong yang pastinya kita lebih sering belanja nih kan, Betul. jadi tahu kan kita Biar nih. lebih aware ya. Betul. Kira-kira apa nih Pak? Ada. Silakan Pak, mungkin Yang mau ingin disampaikan. Silakan. Tere dan Bang Ari ya. Iya. Pesan saya sebagai pengawas meteorologi untuk para konsumen khususnya yang di Kota Bekasi, Iya. jadilah konsumen yang cerdas, yang proaktif. Ketika berbelanja, tanyakan kepada pelaku usaha atau pedagang bahwa apakah alat ini sudah dilakukan tera-tera ulang. Itu kita sebagai konsumen harus berani bertanya kepada pedagang. Iya. Khusus untuk para pelaku usaha, gunakan alat ukur atau UTTP yang sudah bertanda tera sah atau berlaku Iya, betul. yang disahkan oleh bidang meteorologi, Iya. khususnya Kota Bekasi. Oke. Iya, betul. Daftarkan. Kalau memang mempunyai alat UTTP yang tidak bertanda tera, segera dilakukan tera ulang. Tera ulang. Daftarkan, kita tidak akan mempersulit bagi para pelaku usaha yang di Kota Bekasi. Iya. Bagi yang tidak bertanda tera, bawa segera. Iya. Lakukan pengujian, nanti kita layani dari jam 8 sampai jam 3 4 sore. Alamatnya juga tadi udah kasih tahu ya Pak. Alamat Sekali lagi sudah dong Pak, sekali lagi alamatnya di mana Pak? Iya. Alamatnya di Jalan Rawat Tembaga nomor Rawat Tembaga 4, Hmm. nomor 3, Kelurahan Margajaya, Kecamatan Bekasi Selatan. Oke, siap. Iya. Jadi bisa tuh Pak ya di hari kerja ya Pak ya, dan juga jam kerja gitu. Jadi kalau yang misalnya para pelaku harus ada apa tadi stiker atau Stiker tera. terasah ya, Terasah. bukan terajana ya. Lagu India itu mah Bang. Tuh. Bapak mungkin ada yang tambahin lagi Pak, silakan kalau mau menambahkan Ya, sesuatu. mungkin dari saya sedikit Bang Ari. Boleh. Tadi potret percakapan kita saat off air ya. Iya. Jadi saya mengajak pada tadi dengan Pak Heru sudah disebutkan pelaku kepada masyarakat Ya. dan saya di sini kepada pelaku usaha ketika kita ingin menjaga kualitas contoh kita punya rumah makan atau usaha restoran, Betul. silakan menggunakan timbangan yang sudah bertanda terasa. Ya. Apa fungsinya untuk menjaga cita rasa, Iya. Tuh. kualitas dari masakan, tidak kekurangan garam, tidak Iya. kekurangan gula, kekurangan mecin dan lain-lain. Iya. Itu silakan Betul. dibuktikan. Saya yakin pasti kita kembali lagi ke restoran tersebut mau kapanpun pasti akan sama cita rasa. Iya. betul. Kalau ada tera atau timbangan Ya. takaran yang pas, Iya. yang sama. Ya, tidak sejumputnya, tidak secukupnya. Kita secukupnya, karena secukupnya itu relatif. relatif, betul. Secukupnya untukmu belum tentu cukup untukku. Untukku. Karena yang kalau ganteng itu relatif, jelek itu mutlak. Betul. Terus Kok jadi apalagi- ngomongin yang jelek cakep nih ya? Mari Iya. di alat ukur yang lain silakan ketika menimbang selalu dimulai dari No. perhatikan. Yap. Tuh. Dasar itu selalu dilakukan dimulai dari nol. Iya. Siap. Dari nol Dari sebenarnya. nol. Jadi saya lihat falsafah hidup masyarakat sekarang juga itu mengadop dari ilmu meteorologi. Iya. Kita sama-sama mulai menjalani hidup batra ini dimulai dari nol ya Neng ya. Nah, itu dari meteorologi Betul. lagi tuh, Iya. ya kan? Diadop.
Dari nol lagi ya Pak, Dari nol. gitu ya. Iya. Kembali ke nol lagi ya Pak ya. Oke, dari saya itu aja, silakan.